Ya, Mungkin masyarakat sempat viral loh saat ini Bang, Kerinci Sungai Penuh kan. yang apa itu? Ya, tentang Oh, pedestrian. pedestrian tadi Iya, ya, iya. pedestrian tadi, topping block, jalan-jalanan yang ada di Pangan Merdeka Sungai Penuh ya, pusat keramaian Ya, kota ya. jadi kalau saya itu masuk ke mudik nih ya, tuh melihat sampah numpuk di mana-mana. Oke, Eh, Selamat datang, masa kita udah di Sanggaran Agung ya, kalau misalnya dari Jambi itu kiri kanan kadang tumpukan sampah Ya. itu banyak ya bertebaran. Itu kan kurang indah buat kalau kita sebagai destinasi wisata ya. ya kalau misalkan masuk dari Jambi itu selamat datang sampah. Saya besar harapan itu maksudnya pertama ya, mungkin kita menilai kesuksesan kota itu atau daerah itu tidak hanya masalah pembangunan secara fisik saja ya. Ya betul. Kita nggak perlu jadi kota metropolitan ya, Sungai Penuh. Ya, sungai penuh gitu ya. Sungai Penuh kota yang ada sawahnya banyak, ya bagus, itu kan karakternya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givaril Ketama, selaku host di Biar Paham Podcast. Kali ini saya mengundang Wakil Ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Wilayah Indonesia di bagian Sumatera 3 ya. Ya, Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia wilayah Sumatera 3 ya. Ya, nama beliau adalah Bang Frans Sinatra, SPMT MT. Mau nanya Bang, Oke. SPMT itu apa? Jadi itu ada latar belakang pendidikan saya ya. Ya, Jadi S1 itu saya lulusan arsitektur lanskap ya, di Institut Pertanian ya, Pertanian Bogor ya. Sekarang jadi namanya IPB University. Kemudian karena waktu itu kita bukan teknik di bawah Fakultas Pertanian, makanya nama gelarnya Sarjana Pertanian ya. Tapi memang tidak khusus spesifik bahas tentang pertanian kita ya. Mungkin agak lebih berbeda ya dibanding dengan pertanian yang lainnya. Kemudian di S2 saya itu di bidang di prodi perencanaan wilayah dan kota di ITB gitu ya. Nah, ini yang mungkin ada kaitannya juga antara arsitektur lanskap dengan perencanaan kota gitu. S3-nya Sun. Insya Allah nyusul ya. Kalau nyusul ya. Mudah-mudahan ya, karena ya butuh persiapan ya kalau kita untuk S3 juga. Mudah-mudahan lah dalam waktu dekat lah, mudah-mudahan. Ya, dan Bang Frans ini bisa dibilang senior saya dulu waktu kuliah di Bandung ya. Ya, lumayan lama ya Bari ya. Lumayan lama ya. Dan profesinya saat ini beliau sebagai dosen ya Bang? Dosen, betul. Saya sekarang aktif sebagai dosen ya di Institut Teknologi Sumatera di program studi perencanaan wilayah kota. Mungkin saya jelaskan sedikit. Institut Teknologi Sumatera ini adalah kampus PTN perguruan tinggi negeri ya di Sumatera yang relatif baru, Pori. Jadi berdiri tahun 2014 tapi mahasiswa 2012 sudah ada mahasiswanya. Itu ITER atau disingkat dengan ITERA. ITERA ini di bawah binaan Institut Teknologi Bandung. Jadi rektor gitu ya, sebagian dosennya itu berasal dari baik itu dosen terbang ya dari ITB atau alumni ITB yang banyak mengajar di ITERA ini. Di universitas yang ada di Lampung itu tadi. Ya, Institut Teknologi Sumatera namanya. Institut Teknologi Sumatera ya. Singkatannya. Saya baru dengar Bang. Iya, memang kita masih baru ya. Iya. Masih baru, masih merintis gitu ya. Ya, mudah-mudahan karena cita-citanya itu visinya ITERA tidak hanya di Lampung, tapi ya sekolah teknik ya negeri untuk Sumatera gitu ya. Jadi semua mungkin alumni sekarang tuh kita sudah punya mahasiswa dari Aceh sampai ke Sumatera semua. Bahkan ada yang dari Papua gitu ya. Ada yang dari Papua juga. Ada dari Papua gitu. Berdiri dari tahun berapa, Bang? Resminya 2014, tapi 2012 sudah menerima mahasiswa. Itu kuliahnya di ITB Jatinangor waktu itu. Ya.
Oke, menarik teman-teman. Dan beliau ini juga yang pertama senior saya di Bandung. Yang kedua sekarang udah jadi dosen. Alhamdulillah. Dan yang ketiga satu kampung Satu kampung ya di betul. Kerinci. Kerinci, Sungai Penuh. Ya. Kerinci, Sungai Penuh sama aja ya. Sama aja ya. Suku Kerinci. Suku Kerinci gitu ya. Oke. Polri berencana mengundang Abang itu tujuannya untuk membahas sedikit nih tentang kota layak huni. Ya, ya. Kota atau pemukiman layak huni lah. Nah, kita balik dulu dari background di awal, Bang. Definisi kota layak huni itu seperti apa, Bang? Ya, ya kalau kita bicara itu kan konsep ya, konsep perencanaan kota. Jadi sekarang itu banyak pengembangan kota itu yang tematik itu, Polri. Ada berkelanjutan, ada yang tangguh, ada yang layak huni. Nah, kalau kita bahas sebenarnya konsep-konsep ini, ibaratnya konsep kalau dokter itu adalah resep ya. Untuk menyelesaikan masalah kita buat konsep kotanya, biar kotanya lebih bagus gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi adanya kota layak huni ini gitu ya, itu tidak terlepas dari pengembangan kota yang lebih berkelanjutan. Nah, jadi konsep kalau kita balik lagi gitu ya, pada tahun 80-an gitu ya, Indonesia itu kan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat ya. Jadi kesuksesan kota itu sangat diukur dengan seberapa banyak pendapatan daerahnya, seberapa maju ekonominya. Nah, tapi ternyata dengan paradigma kesuksesan kota itu hanya dilihat dari sektor ekonomi saja itu ternyata belum cukup. Ada faktor-faktor lain. Ada faktor lain. Nah, itu kan menyebabkan banyak saking memfokuskannya ke ekonomi, pertumbuhan ekonomi, banyak lingkungan terabaikan gitu ya. Secara sosial masyarakatnya juga terabaikan. Ini tidak hanya di dunia juga awalnya seperti itu gitu ya. Amerika pun juga seperti itu gitu, kota-kota besar di Amerika. Jadi memang dari tahun itu kan perkembangan cukup pesat ekonomi, dampak negatifnya terhadap sosial dan lingkungan itu tinggi juga. Nah, akhirnya muncullah konsep adanya pembangunan berkelanjutan gitu ya. Nah, di tahun 80-an sampai sekarang itu pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada lagi muncul dari wujud dari untuk mencapai pembangunan berkelanjutan itu ada pembangunan kota berkelanjutan. Nah, salah satu bentuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan itu adalah berkelanjutan secara lingkungan, secara ekonomi, baik pun secara sosialnya. Jadi semua seimbang. Jadi dengan ekonomi tumbuh, tapi kita tidak bisa mengabaikan sosialnya juga, masyarakatnya, lingkungannya juga lestari. Dan budayanya juga. Betul, budayanya juga lestari. Nah, muncul konsep itu. Kemudian dalam jangka pendek ini adalah konsep baru namanya layak huni ini. Layak huni ini tujuan akhirnya ya mencapai keberlanjutan tadi. Boleh potong dulu. Layak huni ini belum tentu indah. Belum. Jadi layak huni itu tidak harus modern. Ya modern gitu kan. Karena ini ada data yang Abang kirimkan. Terus kalian belajar juga di sini. Ini data apa nih, Bang? Indonesia's Most Livable City Index tahun 2022. Ini mengacu ke beberapa wilayah yang ada di dunia nih, seperti nih ada Vienna, Austria, Copenhagen, Denmark, Zurich, Calgary, Vancouver gitu kan. Semuanya banyak nih di sini nih kota layak huni. Nah, pertanyaannya, apakah di Indonesia ini bisa diindahkan seperti kota-kota yang ada di dunia? Nah itu kalau bicara keindahan relatif ya, Pak. Relatif ya. Makanya yang dibilang layak huni itu kan tidak semuanya indah-indah ya, cantik-cantik gitu ya. Tapi sebenarnya sangat bergantung pada penilaian masyarakatnya. Jadi sebenarnya tujuan layak huni ini apa sih? Tujuan layak huni itu adalah kepuasan masyarakatnya. Ya. Jadi masyarakat merasa bahagia. Jadi tidak diukur hanya materi saja, tidak diukur hanya uang gitu ya. Tapi yang diukur juga kebahagiaan, ya enggak? Nah, misal Bandung dulu waktu wali kotanya Ridwan Kamil, kan dia membangun taman-taman kota itu kan bukan hanya untuk masalah
apa namanya, lingkungan, tapi juga meningkatkan kebahagiaan masyarakat kotanya. Iya. Dengan adanya taman kota, orang-orang di kota itu kan kehilangan ruang publik ya untuk bermain. Lanjut Bang, balik lagi di awal ya. Intermezzo dulu teman-teman. Kita cerita tadi di wilayah Bandung ya. Nah gimana tuh Bang? Ya di Bandung waktu itu kan Ridwan Kamil kan berusaha melihat kan di Bandung itu kekurangan ruang terbuka hijau. Ya. Ruang terbuka hijau itu fungsinya kan tidak hanya untuk lingkungan ya, sebagai resapan air, apa penghasil udara segar gitu ya, atau oksigen gitu ya. Tapi ruang terbuka hijau yang fungsi sosialnya yang tidak kalah penting itu sebagai ruang sosial masyarakat. Oke. Ruang sosial itu seperti nanti kan di Bandung itu banyak komunitas ya. Ada komunitas fotografer, ada komunitas film, kemudian ada komunitas musik. Banyak banget ya. Iya, Bisa ada. dibilang kota kreatif dan Betul. saya juga nyaman tuh di situ. Betul. Makanya lama pulangnya ya. Lama Ya. Jadi kalau kita mau olahraga ini ada di salah satu di Bandung itu Freeletics ya. Nah, Freeletics, itu ya. kayak apa komunitas olahraga tanpa alat bantu, Ya. mengandalkan berat badan. Nah, biasanya mereka berkumpul gitu ya, itu di taman kota. Nah, fungsi-fungsi sosial ini yang ujungnya ini membuat orang bahagia. Orang lebih puas dengan kotanya. Jadi ukuran kesuksesan kota itu bukan masalah materi saja, tapi kebahagiaan itu juga penting gitu. Karena yang mendiami masyarakat kan orang belum tentu orang sederhana itu apa? Kalau kita ukur ya orang kaya lebih bahagia dibanding orang yang sederhana ya kan? Ya. Nah, sebenarnya kesuksesan itu tidak harus diukur dengan uang gitu ya. Kesuksesan itu bisa diukur dengan kebahagiaan. Nah, begitupun kota, ibarat kota itu jadi sebuah apa ya, kelompok kecil atau rumah tangga ya kalau kita analogikan gitu ya. Kesuksesan kota itu tidak dilihat dari seberapa kayanya, tapi dilihat dari kebahagiaan yang menghuninya, itu yang paling penting. Kalau kita bicara kota bahagia, kota bahagia ya, kota layak huni gitu ya. Salah satunya indikatornya itu kan kota layak bahagia ya Bang. Faktor-faktor yang lain yang mendukung apa Bang? Untuk kalau di sini bentar, aku baca juga nih kemarin itu ada beberapa kriteria. Yang pertama keamanan kota, itu jelas ya. Nah, yang kedua ada politik kota juga, ya, lebih kondusif, lebih aman gitu kan. Lanjut keselamatan kota, kesehatan kota, fasilitas kesehatan, kebersihan kota gitu kan. Persampahannya juga, perekonomian kotanya juga gitu kan. Ada fasilitas taman tadi yang mau sampaikan. Kelompok apa nih? Hijau, pejalan kaki, fasilitas olahraga, kesenian, fasilitas rekreasinya juga. Ya. Terus juga penyediaan air bersih, transportasi. Jadi semuanya mencakup ya Bang? Ya, jadi itu tadi kita menilai kan tujuannya kepuasan ya. Iya. Kepuasan itu tadi kan kembali lagi untuk bikin orang puas kan tidak hanya diukur masalah fisik ya. Tidak hanya diukur masalah jalur pedestrian yang bagus gitu ya, yang desainnya bagus. Tidak hanya masalah ada misalnya infrastruktur jaringan jalan yang bagus gitu ya. Yang kita tahu kan kota itu bisa dilihat layak kalau infrastrukturnya udah bagus itu. Ya, itu memang salah satunya. Salah satu ya. Tapi itu kan lain banyak. Banyak. Tadi kan tidak hanya masalah fisik. Ya, itu kan fisik ya. Betul. Fisik. Tapi kan kita juga ada masalah sosial tadi. Sosial itu masyarakatnya. Masyarakatnya apa bisa mengekspresikan apa pendapatnya gitu ya. Mereka bisa menyalurkan pendapatnya ke pemerintah, itu juga salah satu indikatornya. Pemerintah yang transparan, demokratis, yang bisa apa mengajak masyarakatnya untuk apa bahu membahu pembangunan, itu juga menjadi kriterianya gitu ya. Terus ada keamanan ya, keamanan politik gitu ya. Tidak huru-hara politik masalah pemilu gitu ya. Nah, itu sudah politik langsung gitu kan, pemilu langsung ricuh gitu kan. Ricuh kan nggak aman juga kan. Orang kan mau bahagia itu kan harus aman juga. Itu jadi konteksnya ini lebih luas lagi gitu ya. Kalau dulu ukurannya itu adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah, sama
fisik gitu ya, sarana prasarana. Nah ini kita untuk Kota Layak Huni lebih luas lagi. Jadi tidak hanya fisik, tidak hanya ekonomi, tapi juga dimensinya tadi tata kelola pemerintahan, masyarakatnya, masyarakat yang demokratis, masalah politisnya. Jadi lebih banyak kriterianya kalau kita cari sekarang ini kan di ranah perkembangan keilmuan tuh masih berkembang ya, mulai macam-macam kriterianya. Kalau yang tadi Fori sebutkan itu kriteria yang dikembangkan oleh ahli Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia gitu ya. IAP. IAP gitu. Nah, itu mereka mencoba membuat kriteria sendiri layak huni Persi untuk Indonesia itu seperti apa. Keluarlah kalau nggak salah 27 indikator itu. Ya. Nah, itu kan dinilai ke beberapa kota lah di Indonesia gitu ya. Kalau di Provinsi Jambi itu di Kota Jambi yang ikut, di Sumatera, di Lampung ada juga gitu ya. Dinilai berdasarkan penilaian masyarakat terhadap beberapa indikator tadi, misalnya ruang terbuka hijau, transportasi publik dan segala macamnya. Nah itu nanti kalau contohnya itu ada dibagi 3 kelompok. Ada top tiernya itu kelompok yang paling tinggi indeks layak huniannya, ada yang middle sama yang masih rendah. Nah kalau contohnya di Jambi dan Lampung itu masih menengah lah, masih menengah. Mungkin yang paling tinggi itu di Solo gitu. Di Solo ya? Ya, ini karena ini penilaiannya kan berdasarkan persepsi. Karena antara orang Solo, antara orang Jambi, Bandar Lampung menilai kepuasannya itu berbeda. Nah gini Bang, kalau menurut pandangan Bang nih, selaku orang yang ahli di bidang ini ya, top 3 deh, kota yang Abang sukai gitu. Ya, kalau saya ya, pertama sejauh ini yang pernah kota yang pernah saya lebih suka mungkin kalau secara fisik kotanya ya, mungkin lebih nyaman tuh di Balikpapan ya. Balikpapan ya? Ya, ada apa tuh di sana Bang? Lebih nyamannya itu lebih teratur ya, lebih teratur, ruang terbuka hijaunya bagus gitu ya, mungkin tidak terlalu padat gitu ya, karena mungkin termasuk Balikpapan itu kan kota yang direncanakan dengan baik gitu ya, karena tumbuhnya mungkin ada kilang minyak waktu itu ya. Jadi lebih teratur lah gitu ya. Kemudian mungkin selanjutnya kota ini ya, kalau di Bandung ya pasti Bandung ya, ya Balikpapan, Bandung hampir sama lah ya. Bersama ya. Ya, kalau Bandung itu lebih ke suasananya sih. Secara sosial komunitasnya itu tumbuh ya. Jadi kita walaupun merantau sendiri, tapi kita bisa punya banyak teman dan ada wadahnya gitu di sana. Jadi nggak perlu mahal-mahal nyewa tempat kafe atau apa ya, tapi dengan ruang terbuka publik aja itu kita sudah bisa hidup gitu ya. Maksudnya udah bisa berinteraksi dengan teman-teman gitu kan. Nah itu mungkin kreatif juga ya di Bandung itu ya. Ya rata-rata anak kreatif. Aku nih ketularan sama teman-teman kreatif, makanya sekarang bangun media kreatif. Iya, iya kreatif dan kemudian masyarakatnya ramah-ramah gitu ya. Nah itu mungkin ya itu ya, Bandung, Balikpapan. Ya kalau di Sumatera ya. Sumatera apa? Kalau saya di Sumatera masih suka Jambi sih. Jambi kotanya nggak terlalu besar di Sumatera, tapi nyaman aja. Tapi mungkin sekarang udah mulai, dulu ya 2 tahun yang lalu tuh tidak ada Pak Ogah, tau kan Pak Ogah yang di pengkolan itu kan ada yang minta duit ya, yang ngatur lalu lintas. 2 tahun yang lalu tuh nggak ada gitu, parkir nggak ada gitu ya, pemulung nggak kelihatan. Tapi sekarang ini udah mulai itu kan salah satu efek negatif dari urbanisasi ya, kotanya semakin seperti itu, kemudian tidak ada lapangan pekerjaan yang memadai, akhirnya seperti itu kotanya. Ya karena dekat juga Jambi ya, kalau ada Sungai Penuh juga bagus, Kerinci gitu ya. Secara emosi ya, emosionalnya itu dekat gitu. Aku tuh gini Bang, karena dulu backgroundnya kita kuliah di Bandung, balik ke sini melihat kondisi di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh gitu, rasanya pengen menasihati
apa ya, pakar-pakar pemerintahan yang ada di sini gitu kan. Lagi di bagian dinas terkait untuk pemerataan dan pembangunan gitu kan. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan semacam. Agar bisa dijadikan kota layak huni tadi kan. Berkaca dari awal kita tahu Bandung itu sangat-sangat kompleks dan juga wilayah terbukanya juga hidup gitu. Nah, bisa nggak sih di Kerinci Sungai Penuh ini kita terapkan sama seperti di Bandung? Oke. Ya mungkin karena gini ya, kalau saya sebagai akademisi di bidang perencanaan kota dan perancangan kota, Ya. saya itu termasuk yang kurang setuju kita copy paste stylenya misal Bandung diadopsi di sini. Oh ya, karena apa Bang? Ya, karena kita kan punya karakter sendiri, ya. Jadi kan kita beda manusianya, masyarakat yang ada di Kota Sungai Penuh misalnya itu kan berbeda sama masyarakat yang ada di Bandung gitu ya. Sejauh ini penelitian Abang gimana? Riset sendiri nih, riset mandiri, riset mandiri dari Abang, karakter yang seperti apa yang bisa dibangun di Kerinci dan Sungai Penuh? Ya sebenarnya kalau kita kembali lagi ya, pembangunan itu kan untuk keberlanjutan itu kan ada beberapa ya di perencanaan wilayah kota itu ada beberapa pendekatan perencanaan gitu ya. Oke, apa tuh? Pendekatan pertama itu top down. Top down itu lebih kepada pemerintah langsung. Nanti mereka idenya dari mereka, nanti pendanaan mereka yang mengaplikasikan. Itu kalau pendekatan top down. Itu ada kelebihannya ya, cepet ya. Bangunan program ini, bangun jalan itu cepat. Tapi masyarakatnya itu belum tentu tepat sasaran. Bisa jadi masyarakatnya, untuk apa saya ini jalur pedestrian gitu ya. Sementara listrik aja sering mati gitu kan. Nah, itu kan belum tentu ya. Mungkin nanti ada pendekatan yang alternatif tadi. Selain itu ada pendekatan bottom up. Pendekatan perencanaan dari bawah ke atas. Nah, itu dari masyarakat. Masyarakatnya itu pengen apa sih? Nah, itu diakomodasi. Jadi pemerintahnya cuma mengakomodasi apa keinginan masyarakat. Nah, ada pendekatan alternatif nih di antara dua kutub ini, ada pendekatan partisipatif. Jadi partisipatif ini ya masih ada unsur pemerintahnya, kemudian ada masyarakatnya juga besar, sehingga nanti kira-kira bersama-sama pemerintah dan masyarakat membangun kota. Jadi bagusnya itu kita sebenarnya harus kenali dulu kotanya yang seperti apa. Masyarakatnya ini pengen apa? Karena yang menikmati itu kan dari masyarakat, bukan pemerintah. Pemerintah kan sebagai penyedia, provider. Ya, masyarakat butuh misalnya rumah sakit gitu ya, rumah sakit khusus stroke gitu ya. Nah, mungkin pemerintah menyediakan gitu ya. Kemudian butuh apa lagi nih, ruang terbuka hijau gitu yang kurang gitu ya. Nggak ada tempat bermain anak-anak, pemerintah yang menyediakan. Jadi apa keinginan masyarakat itu coba difasilitasi gitu ya oleh pemerintah. Nah, itu salah satu yang bagus karena nanti yang menggunakan ya masyarakat. Sehingga pembangunan berkelanjutannya itu bisa dapat di sana. Oke. Sejauh ini gimana Bang? Ya, saya memang dulu pernah ada terlibat ya. Dulu ada kerjasama antara Kota Sungai Penuh dengan ITB ya, terkait dengan perencanaan kota tahun berapa ya? Saya 2013, 14, 15 gitu ya, sempat mengkaji gitu, termasuk mungkin yang perancangan awal Taman Merdeka itu dari ITB gitu ya. Ya sejauh ini memang pendekatannya ini karena tadi ya lebih ke top down ya, lebih dari pemerintah ke masyarakat. Tapi kedepannya mungkin kita perlu melihat lagi masyarakat itu seperti apa. Jadi pemerintah harus lebih sensitif gitu ya, lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat atau kelompok gitu ya, komunitas tertentu. Kira-kira mereka tuh butuh apa sih gitu ya untuk Kota Sungai Penuh gitu ya. Jangan hanya masalah cantiknya saja gitu ya. Jangan hanya masalah ada nih jalur pedestriannya udah bagus, sudah undesit gitu ya, udah ada bolardnya gitu ya, warna emas gitu ya. Nah, itu bagus secara desain, tapi apakah benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat? Ya, mungkin masyarakat sempat viral loh saat ini Bang, di Kerinci Sungai Penuh kan. yang apa itu? Ya, tentang
Oh, pedestrian. Pedestrian tadi ya, Iya, iya. pedestrian tadi, topping block, jalan-jalanan yang ada di lapangan Merdeka Sungai Penuh ya, pusat keramaian Ya. kota ya. Mungkin konsepnya udah bagus, menurut saya udah bagus. Pemerintah juga sudah berupaya gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih apa yang sebenarnya salah. Ya. Ya mungkin ini ya. Setidaknya sekarang ini kita lihat ada keinginan dari pemerintah untuk mencoba menyediakan sarana publik tadi ya. Masuk jalur pedestrian itu kan sarana publik ya. Tapi karena pemerintah juga harap kita maklumi juga karena budgetnya juga terbatas ya. Ya. Anggaran terbatas kan tidak semua bisa dibangun, mungkin bertahap. Nah, tapi saya melihat kalau misalnya pemerintah nanti lebih apa ya bisa mengajak masyarakat atau komunitas kira-kira seperti apa lebih intensif lagi. Memang ada namanya musrembang ya, musyawarah rencana pembangunan, tapi terbatas ya. Mungkin lebih interaktif lagi, mungkin bisa kita lihat masyarakat itu butuh apa sih sebenarnya. Apakah sarana kesehatan yang belum memadai, misalnya harus lebih ditingkatkan gitu ya, atau masalah banjir gitu ya, penanganan banjir gitu ya. Nah itu juga perlu kita pikirkan. Jadi tetap ya sambil berjalan lah, tapi kita minimal yang dibutuhkan masyarakat sekali itu yang harus menjadi prioritas gitu ya. Oke, itu contoh kasus di Sungai Penuh. Nah di Kerinci ini apa yang menurut pandangan abangnya? Kalau Kerinci ya, Kerinci secara keseluruhan memang kalau saya itu kurang nyaman itu di sarana persampahan ya. Jadi kalau saya itu masuk ke mudik nih ya, itu melihat sampah numpuk di mana-mana. Oke. Selamat datang, masa kita udah di Sanggaran Agung ya, kalau misalnya dari Jambi itu kiri kanan kadang tumpukan sampah itu banyak ya bertebaran. Itu kan kurang indah buat kalau kita sebagai destinasi wisata ya. Ya kalau misalkan masuk dari Jambi itu selamat datang sampah. Jadi banyak bertebaran sampah. Saya tidak. Makanya bertebaran kemana-mana. Betul. Nah itu yang harus jadi perhatian. Yang masalahnya lagi itu ada masyarakat buang sampah di Sungai Batang Merau. Banyakan ya di yang tinggal di pinggir Sungai Batang Merau itu. Dan itu salah satu faktor penyebab terjadinya banjir. Betul. Nah itu. Tapi saya juga bingung nih apakah masyarakatnya memang suka buang sampah sembarangan atau tidak ada fasilitas atau sarana persampahannya yang tidak memadai. Harus dibedah lagi tuh Bang. Ini Ya betul. Sebenarnya saya juga bingung, di Kerinci ini udah punya tempat pembuangan akhir sampah nggak gitu ya. Kalau memang kita belum bisa punya tempat pembuangan akhir sampah, kita itu bisa membuat misalnya ya mungkin ide saya ya, pikiran saya itu adalah melibatkan pemerintah desa. Misalnya satu desa mereka punya satu namanya bank sampah gitu ya. Nah nanti ya masyarakat sana itu bisa jual sampahnya, sampah plastik itu ya, atau sampah organiknya gitu ya. Sisa makanan nanti diolah di satu desa. Nanti dia mengolah, nanti yang organik jadi pupuk kompos, yang sampah plastik ini nanti bisa didaur ulang. Nah, dan itu bisa misal digantikan tidak hanya uang, nanti bisa obat-obatan atau makanan. Nah itu mungkin satu kalau kita buat konsep konvensional itu kan buat tempat pembuangan akhir sampah itu kan menjadi masalah itu. Ada namanya NIMBY. Apa tuh NIMBY? NIMBY itu not in my backyard. Oh, oke. Setuju nggak kalau misalnya ada tempat pembuangan sampah fasilitasnya bagus? Setuju kan? Setuju. Kalau di belakang rumahnya Polri mau nggak? Posisinya TPA-nya. Ya mikir-mikir juga. Mikir-mikir kan. Nah itu yang dinamakan NIMBY. Semuanya setuju, tapi nggak, jangan di dekat tempat saya dong gitu kan. Nah, not in my backyard gitu ya. Jadi, nah itu kan kasusnya. Misalnya mau direncanakan TPA-nya di sini pada nolak gitu ya. Kalau nggak salah di Sungai Penuh juga sempat seperti itu ya. Ada di Ranah Kayu Embun dulu direncanakan ditolak. Sekarang RPT namanya. Ya, nah nanti sekarang bisa berdesa gitu ya, melalui BUMDesnya bikin usaha itu. Jadi sampah itu selesai di desanya itu. Nah, jadi lebih konsepnya lebih berkelanjutan dibanding kita harus nanti numpuk di dalam satu tempat gitu. Nah, itu memang cukup susah, tapi harus pendekatannya perencanaan dengan masyarakat desa itu lebih kuat lagi. Saya pikir kalau kita serius di sana penanganan sampahnya, insya Allah gitu ya bisa selesai. Itu Fori. Jadi ya sampah ini menjadi sedikit
Saya kasih apa ya? Sungai Batang Merau tuh dulu tempat mandi ya. Jadi sekarang itu tempat apa? ruang sampah gitu kan, banjir, sampah. Jadi sayang sekali ya. Jadi kayak kalau kita pulang kampung tuh pengen juga sekali-sekali mandi di sungai kan, tapi udah nggak layak lagi gitu mandi gitu kan. Tempat mandinya sampah. Sampah ya di mana-mana itu yang menyedihkan juga ya. Selain banjir gitu ya, longsor gitu ya. Ini yang saya tahu Bang, info terakhir nih, pemerintah kabupaten dan kota Sentul sudah tanda tangan MOU untuk TPA regional, Oke. didampingi sama Gubernur Provinsi Jambi. Betul. Pelaksanaannya belum tahu karena baru-baru ini nih ditandatangani kan MOU-nya. Harapan ke depan ya semoga sampah-sampah yang ada di sekitar sini bisa diangkut, diolah di satu tempat. Iya. Karena kita mengacu di Sumatera Barat juga ada di daerah Agam gitu kan, sekitarnya TPA regional Sumatera gitu. Jadi semua armadanya Dinas Lingkungan Hidup untuk pengangkutan sampah bisa didistribusikan ke TPA regional tadi. Itu sangat efektif ya. Ya, itu penanganan sampah secara konvensional. Secara tradisionalnya seperti itulah. Tapi kan kita tidak hanya bergantung itu saja, Fori. Karena itu nanti dia ada kapasitasnya ya. Tapi lebih bagus itu tadi saya kombinasi. Nanti mungkin ada tempat sampah TPA regionalnya, tapi ada yang dikelola oleh mungkin dalam status masyarakat gitu ya. Jadi bisa mereka lebih berkelanjutan di sana. Jadi itu lebih bagus lagi gitu ya. Lebih berdaya masyarakatnya. Nanti hasil dari misalnya dari penjualan produk itu kan buat masyarakat. Ya, betul. Nah, mungkin kehadiran pemerintah itu membantu membina, kemudian membangun sarananya gitu ya, sampahnya pengolahannya seperti apa, edukasi gitu ya. Kalau misalnya nanti sudah bisa mandiri, mungkin bisa dilepas gitu ya. Lebih bagus itu kekuatan masyarakat gitu ya. Kalau kita hanya bergantung pemerintah, ya tadi nanti kalau telat aja ngangkut udah jadi numpuk kan. Nah ini jadi konsep-konsep berbasiskan komunitas ini penting gitu ya dalam perencanaan kota gitu. Tapi susah Mas Bang. Ya memang awalnya susah karena kita harus merubah kebiasaan ya. Karena semua aspek tadi baik itu dari kesehatan, lingkungan, tata kota, tata wilayah, terus juga persampahan. Ya, tapi kalau masyarakatnya diedukasi terus mereka punya manfaat dari sampah itu ya pasti mau gitu ya. Kita kadang di rumah mau pilah nih sampah, ujung-ujungnya dibuang digabung lagi kan. Nah kalau masyarakatnya dari awal sudah memisahkan sampah terus nanti dijual atau ditukar dengan dulu tuh tempat barang-barang bekas ditukar dengan ember gitu ya. Itu kan sebenarnya berkelanjutan tuh Fori. Nah mungkin nanti bisa aja sampah ini gitu ya organik dihitung per kilonya nanti ditukar dengan apa gitu ya. Itu menjadi lebih bagus kan. Alat-alat rumah tangga, gelas plastik atau kaca gitu kan lebih menarik lagi gitu Fori. Oke. Kayak ini kalau gelas-gelas di kaca ya, gelas kaca terus ember gitu kan. Aku senangnya ini Bang, contoh ya. Arsitektur rumahnya wali kota Bandung dulu, Gubernur Jawa Barat baru-baru ini kan Pak Ridwan Kamil. Konsepnya itu emang go green gitu kan. Ya betul. Di ornamen-ornamennya dilibatkan plastik-plastik, sampah-sampah gitu. Dan sangat-sangat unik menurut saya. Nah, apakah bisa diterapkan di rumah-rumah yang ada di Indonesia ini? Ya, itu salah satu inovasi ya, kreasi. Jadi barang-barang bekas itu masih bisa digunakan gitu ya. Termasuk gini Fori, ada di Lampung itu ada komunitas ya. Mereka itu mengolah sampah non organik dan organik itu menjadi pertama kompos. Itu kemudian ada kompos ya, melalui ada manggut ya, istilahnya itu kayak belatung-belatung mempercepat pengomposan. Kemudian ada mengolah plastik itu menjadi konblok, paving block kan. Nah, itu kan campurannya semen sama plastik. Itu kan bisa bermanfaat juga. Jadi
harus ada teknologinya, udah ada. Tinggal kita berkreasi di sana untuk menggunakan sampah tadi. Itu Oke. Pori kira-kira. Artinya itu inovasi lagi untuk bisa melestarikan apa yang ada nih. Pemanfaatan ya, Pemanfaatan. Sebenarnya kan plastik itu seperti ini gitu ya. Ini kan bisa kita gunakan ulang atau bisa nanti dibuat biji apa? Biji plastik ya. Biji plastik nanti bisa digunakan untuk material lain gitu. Oh, Itu kan lebih bagus ya. Saya berharap kota Sungai Penuh dan kota-kota yang lain apa ya punya inovasi ya dalam pengolahan sampah dan segala macam. kita bicara kerinci Sungai Penuh tadi ya, Bang. Betul. Kalau di Lampung gimana, Bang? Karena kemarin sempat viral nih yang diangkat sama influencer itu kan. Influencer dari Australia kalau nggak salah. Iya, orang Lampung yang kuliah dan kerja di Ya. Australia ya. Ya, mahasiswa kan. Ya, mahasiswa. yang mempertanyakan jalan yang rusak berpuluh tahun ya tidak dibangun, dan suatu saat Pak Jokowi mampir ke lokasi atau putar arah yang awalnya jalur yang dipakai itu jalur yang tidak ada lubang-lubangnya. Yang udah ditimbun ya. Ya, permintaan dari Pak Jokowi dialihkan jalurnya supaya Pak Jokowi bisa lewat. Dan akhirnya ada anggaran untuk Lampung itu kan. Iya, iya. Nah, menurut pandangan Bang gimana? Ya itu ya, kalau masalah jalan infrastruktur itu hampir semua provinsi ya. Di Sumatera itu punya masalah di sana. Ya. Tapi memang sebenarnya itu sangat complicated ya, masalah penganggaran itu. Terutama penganggaran gitu ya. Jalan itu kalau tidak dianggarkan, tidak direncanakan di dalam rencana pembangunan daerahnya, itu nggak akan dibangun. Ya 10 tahun, kenapa 10 tahun nggak dibangun-bangun gitu ya? Mungkin pemerintahnya secara politiknya itu tidak menganggarkan pembangunan jalan itu. Selain itu juga kita lihat di dalam postur keuangan daerahnya itu mungkin saya lihat lebih besar anggaran untuk ini ya, untuk belanja pegawainya, gaji-gaji segala macam dibanding infrastruktur gitu ya. Nah, mungkin terkait dengan keterbatasan anggaran tadi ya. Tapi harusnya berimbang ya. Nanti bisa di mana yang prioritasnya. Kemudian masalah kedua itu masalah masyarakat juga sih. Jalan sudah dibangun, terus truk tonase besar ya, odol gitu ya, over density, overloading, Ya. akhirnya merusak jalan juga. Gitu. Jadi harus saling masyarakat berkontribusi, pemerintah juga berkontribusi. Terakhir ya Bang, sebelum kita tutup, kita sudah membahas tentang definisi kota layak huni tadi, terus juga contoh kasus yang sebenarnya bisa kita tingkatkan, bisa kita rombak lagi ke depan gitu kan. Di wilayah Kerinci, di wilayah Sungai Penuh, dan terakhir Lampung kita bahas karena domisili apa di Lampung. Dan juga kita juga membahas nih kota-kota yang ada di seluruh dunia tadi kan. Ada di Vienna, gitu kan. Copenhagen tadi, dan segala macamnya. Pesan terakhir Bang, untuk wilayah yang ada di seluruh Indonesia ini, terkhusus Kerinci dan Sungai Penuh, karena kita kampung halamannya di sini gitu. Iya, iya. Ada nggak sih harapan untuk pembangunan berkelanjutan yang Bang sampaikan tadi? Ya, saya besar harapan itu maksudnya pertama ya, mungkin kita menilai kesuksesan kota itu atau daerah itu tidak hanya masalah pembangunan secara fisik saja ya. Ya betul. Kita nggak perlu jadi kota metropolitan ya Sungai Penuh. Ya Sungai Penuh gitu ya. Kotanya nyaman karena dasarnya ada fasilitas kesehatannya cukup gitu ya. Nah, itu harapan saya, tidak perlu kita menjadi kota Palembang, Sungai Penuh tidak perlu menjadi kota Jakarta seperti Jakarta gitu ya. Tidak perlu menjadi kota Bandung gitu ya, jadi kota Sungai Penuh. Karena setiap karakter daerah Betul, berbeda-beda. karakternya berbeda-beda, dan misalnya Sungai Penuh kota yang ada sawahnya banyak, ya bagus, itu kan karakternya. Ya betul. Secara fisik itu masyarakatnya
bergotong royong, masyarakatnya punya nilai budaya yang luhur. Nah itu yang harusnya dilestarikan. Kemudian untuk sarana dasarnya ya kita lengkapi lah ya, misal sarana kesehatannya, layanan rumah sakitnya bagus gitu ya, listriknya tersedia dengan baik, akses internetnya terbaik gitu ya, itu sudah cukup gitu ya. Nah tapi tinggal kita ngelola dan masyarakatnya gitu ya, kemudian juga elit-elit politik atau para penguasa, pengusaha juga berkontribusi juga dalam pembangunan daerah, dalam artian itu ya jangan sampai seperti kita bikin tambang malah merusak lingkungan gitu ya. Ya. Ya itu juga harusnya kita lestarikan. Jadi kalau kita lihat itu kan, misalnya kita ke Kayu Aro itu kan sangat sedih ya. Kita lihat Sungai Batang Merawa itu dulu bagus ya, bersih, jernih gitu ya. Kita bisa lihat batu. Kalau sekarang kan udah nggak kelihatan apa-apa gitu ya. Nah itu, jadi itu kan salah satunya adalah tambang galian C gitu ya, pasir. Nah kita harus ini jaga lingkungan, karena kalau udah rusak ini memulihkannya itu lama. Gitu ya. Dan itu banjir gitu ya, sedimentasi segala macam ini, sampah-sampah yang ngalir keangkut ke Danau Kerinci itu kan sangat merusak ya. Apalagi kalau kita mau daerah wisata, siapa yang mau berenang di danau yang ada sampahnya, ya nggak? Sorry gitu ya. Ya bisa aja kita sungai itu berakit gitu ya, mandi di sungai itu kan udah jadi atraksi wisata gitu ya, buat orang kota kan. Iya betul. Kapan ngerasain mandi di kali gitu kan? Ya kan? Biasanya di kolam renang, tapi kan itu jadi atraksi wisata, tapi jangan ada sampahnya gitu terbuang gitu. Itu harapannya ya Bang. Jadi kita ya itu tadi, kita jaga lingkungan, harapnya ya kita jangan jadi kayak kota metropolitan, tapi kita punya karakter kita kuat gitu di sana. Dan karakternya harus dikembangkan. Betul, dipertahankan. Jangan sampai kita saking ngefansnya sama Jakarta atau Bandung, akhirnya Kerinci dan kota Sukabumi itu rasa Bandung gitu ya. Nah harusnya ya rasa sungai penuh ya, rasa Kerinci gimana sih gitu. Itu kita harus temukan jati diri kita gitu. Oke, menarik. Gak tutup ya Bang. Ya. Sebelumnya terima kasih sudah diundang di podcast saya ini Bang. Harapannya podcast ini bisa didengarkan oleh orang-orang yang ada di sini supaya kita itu sedikit maju ya, dibandingkan kota-kota yang lain gitu kan. Harapannya semoga kota kita ini masuk dalam kategori kota layak huni. Sebelumnya terima kasih Bang Frans Sinatra. Terima kasih juga SPMT MT. Aku agak kelupaan. Kalau misalnya sehari-hari kan panggilannya Bang Frans. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih Bang Frans.